Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel Gita Indah. Lama kita nggak berinteraksi, lama kita nggak berkomunikasi ya. Lama banget aku absen dari channel ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia, yang selalu setia dalam channel ini meskipun saya kelamaan absennya ya. Anyway, apa sih yang bikin aku absen lama? Ya, kalau kalian pernah dengar tentang kebangkitan spiritual, mungkin itulah yang bisa saya jelaskan ke kalian ya. Kalau udah kebangkitan spiritual, sudahlah di situ semua ya, mulai dari cobaannya tuh, mulai dari penyakit, bertubi-tubi ya, penyakit, orang tua meninggal, terus bisnis, usaha, semuanya juga sedang down, apalagi pandemi kemarin ya. Anyway, saya bukan mau cerita tentang masalah hidup saya, tapi aku cuma mau bilang bahwa sudah 3 bulan terakhir ini saya merasa terpanggil untuk berinteraksi lagi dengan kalian ya. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya untuk absennya saya yang begitu lama. Oke, untuk video perdana setelah saya 2 tahun lebih kali ya absen, 2 tahunan lah ya. Setelah saya lama absen, kita coba untuk pilih kartu ya. Kita pilih topik yang ringan-ringan aja. Saya nggak mau baca yang berat-berat dulu karena hidup saya juga udah lumayan saya nggak mau ngomong kata-kata berat ya sebenarnya, tapi nggak tahu ya, aku ucap juga. Oke, saya ngomong apa sih, ngelindur nggak jelas. Oke teman-teman, topik yang saya pilih adalah tentang bagaimana perasaan si dia ke kamu. Si dia di sini bisa jadi pasangan kamu, bisa jadi teman kamu, bisa jadi sahabat kamu, bisa jadi gebetan kamu, siapapun itu orang yang kamu fokuskan, yang kamu merasa bahwa kamu menyukai dia, atau mungkin dia menyukai kamu ya. Energinya bisa terbolak-balik sih ya, untuk nanti ada situasi yang harus kita lihat gitu ya, entah itu situasi kamu, entah itu situasi dia, itu sebagai konfirmasi bahwa memang kartu yang kamu pilih itu adalah sesuai dengan energi kamu. Kalau nggak cocok situasinya ya berarti itu bukan buat kamu. Kamu boleh pilih kartu yang lain ya. Di sini ada 4 pilihan kartu ya, 1, 2, 3, 4 ya. Nih, ini yang pilihan pertama. Kemudian ini adalah pilihan kedua. Lalu di sini, sini ada pilihan ketiga. Dan di sini ini yang keempatnya. Oke, kalian pilih yang sesuai dengan intuisi kalian, yang sesuai dengan panggilan hati kalian ya. Mana kartu yang kira-kira memanggil untuk dipilih? Oke, kalau sudah, kita simpan dulu ini ya. Kita masuk ke pilihan yang pertama. Ini disimpan dulu. Oke, kita lihat di sini. Nih, kebaca ya. Di sini ada, if you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind. For the heart is the gateway to the soul. Jadi kurang lebih kartu ini bicara bahwa jika kamu bisa melakukan segala sesuatunya, apa sih kira-kira yang akan terjadi? Nah, the answer dwells in your heart. Jawaban itu ada di dalam hati kamu, bukan di dalam pikiran kamu. Ya. For the heart is the gateway to the soul. Karena hati itu adalah jalan, adalah gerbang menuju ke jiwa. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita lihat dulu situasinya. Situasi dari kalian memilih kartu pertama ya. Ini situasinya bisa situasi kamu, bisa situasi dia, bisa bolak-balik ya. Tapi kalau
perasaannya, nanti yang kita lihat adalah perasaan dia ke kamu. Oke, semoga resonate ya. Situasi, bisa jadi situasi kalian berdua. Oke, kita lihat dulu situasinya. Oke. Oke, di sini ada King of Wands, kemudian adalah Nine of Cups, lalu di sini ada nih, oke, nih sini ada King of Wands, ya. Lalu di sini ada Wheel of Fortune, kemudian di sini ada Nine of Cups. Ada Two of Cups dan di sini ada Three of Swords. Oke. Yang aku lihat di sini situasinya adalah bahwa kemungkinan besar ya, orang yang kalian tuju ini, orang yang kalian fokuskan ini, atau mungkin ini adalah situasi kamu, itu adalah orang yang sudah berkeluarga. Ya, di sini ada King of Wands. Orang ini nih, kalau aku lihat di sini orangnya sih memang penuh perhatian ya, nyaman, menarik ya, menarik, makanya kalian itu bisa tertarik sama dia. Atau mungkin kamu yang kamu tuh menarik, kamu tuh orang yang menarik, makanya orang yang nyaman, orang yang bisa orang yang penuh perhatian, makanya dia tuh merasa nyaman dengan kamu gitu. Nah, sini kan ada Nine of Cups tuh ya. Jadi ya merasa nyaman aja, merasa enak gitu ya. Sini ada Two of Cups, jadi kalian itu kayak klop gitu ya, seperti cocok gitu ya, cocok seperti dibilang soulmate juga gimana ya. Ya cocok satu sama lain, enak diajak ngobrol gitu, enak diajak curhat kayak gitu ya, nyaman, orang yang nyaman diajak bicara gitu ya. Dan si orang suka memberikan perhatian gitu loh, si orang ini itu suka memberikan perhatian ke kamu, atau mungkin kamu yang suka memberikan perhatian ke dia gitu ya. Di sini ada King of Wands, cuma sayangnya si King of Wands ini sudah berkeluarga gitu loh. Dan yang harus diingat adalah bahwa sebenarnya King of Wands ini saya ngebacanya itu adalah seseorang yang suka berpetualang sebenarnya gitu ya. Jadi makanya mungkin kalau misalnya kamu ada di posisi sebagai orang yang mencintai si King of Wands ini, berarti King of Wands-nya itu kan adalah dia gitu ya. Nah, inilah yang bikin kamu tuh kadang-kadang merasa nih patah hati ya. Ini berarti ini situasi kalian berdua, berarti ya, kartu ini mengeluarkan situasi kalian berdua gitu loh. Kalian memang cocok gitu, klop gitu ya, tapi di satu sisi gitu ya, ada perasaan ada perasaan gak enak, ada perasaan patah hati karena tahu bahwa orang yang kalian fokuskan ini, orang yang kalian suka ini adalah orang yang sudah berkeluarga, orang yang sudah memiliki pasangan ya. Itu oke. Kita lihat tadi bottom of the deck-nya, di sini ada Knight of Pentacles, Ten of Pentacles, oke, ada Knight of Pentacles. Kalau aku ngelihat sih sebenarnya bukannya nggak ada yang suka sama kamu, sebenarnya ada yang suka sama kamu gitu, cuma memang pergerakannya lambat ya. Sini ada Knight of Pentacles. Jadi selain si King of Wands ini sebenarnya ada orang lain gitu ya, mungkin tertarik dengan kamu, tapi energinya lambat, bergeraknya ke kamu lambat gitu. Jadi kamu tuh lebih ketarik sama si King of Wands ini karena dia tuh penuh perhatian gitu, orang yang nyaman lah ya gitu loh, orang yang bisa membuat kamu hidup gitu loh, orang yang bisa membuat kamu tuh bergairah gitu loh. Oke. Itu. Nah sekarang kalau kita lihat bagaimana sih perasaan dia ke kamu,
aku tuh sebenarnya tuh kalau ngebacain orang dengan ngebacain kartu yang dia udah punya pasangan tuh sebenarnya dalam hati tuh kayak kurang nyaman sebenarnya ya gitu ya. Tapi karena komitmen saya tadi untuk membacakan bagaimana perasaan dia ke kamu, ya oke lah ya, mau nggak mau ya kita baca ya bagaimana perasaan dia ke kamu, apa sih yang dia rasakan ke kamu. Tuh ya. Satu lagi ya. Bukan satu lagi, malah banyak ini ya. Kan ya. Nih ya. Jadi kalau aku lihat sih dari kartu ini, di sini ada Ten of Pentacles. Jadi kalau ngelihat nih ya, jadi sebenarnya dia tuh merasa hidupnya tuh semakin lengkap dengan adanya kamu gitu ya. Kamu tuh memberikan suatu rasa, memberikan suatu fulfillment buat dia jadi lebih bergairah lagi ya. Di sini ada Six of Wands. Dia jadi lebih bergairah lagi untuk menjalani kehidupannya dia gitu loh, dengan adanya kamu gitu. Dan dia tuh orangnya wawasannya luas ya gitu. Dia suka sama kamu juga mungkin karena kamu tuh orangnya wawasannya luas, jadi kayak setara aja dengan kamu gitu ya. Tapi di satu sisi dia tuh menyembunyikan perasaan dia gitu ya. Dia tuh mencoba untuk memikirkan segala sesuatunya gitu ya. Ini benar nggak sih gitu ya? Ini benar nggak sih hubungan ini benar nggak sih gitu ya? Jadi kadang-kadang dia bisa jadi pada saat sendiri mungkin dia menyendiri, pada saat sendiri dia tuh memikirkan gitu loh, mau dibawa kemana hubungan ini gitu ya. Sini ada Seven of Pentacles, jadi dia melihat kedepannya ini akan seperti apa sih gitu. Jadi dan ada juggling gitu di dalam pikirannya tuh ada juggling gitu. Ini harus gimana gitu. Ini harus mau dibawa sampai kemana ini hubungan gitu ya. Nah, benar kan? Di sini ada Three of Cups ya gitu. Jadi ada 3 orang di sini. Jadi orang yang kamu fokuskan, orang yang kamu tuju itu tuh adalah seseorang yang sudah memiliki pasangan. Oke? Gitu. Makanya di sini pesannya tadi, if you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind. For the heart is the gateway to the soul gitu. Jadi jawabannya itu ada dalam hati kamu gitu ya. Kamu untuk menyikapi hubungan kamu dengan dia itu tuh kamu harus melihat, harus dengan hati yang bersih gitu ya. Bukan dengan pikiran gitu loh. Kamu pada saat kita tuh menyakiti hati orang lain kan, kalau kamu tetap melanjutkan hubungan kamu dengan dia gitu ya, itu tuh kan jadinya menyakiti pasangan dia gitu ya. Dan mungkin mungkin menyakiti gimana ya, ini mungkin situasinya adalah situasi kamu juga gitu, karena situasinya bisa terbolak-balik gitu. Jadi mungkin kamu udah punya pasangan gitu ya, kamu udah punya suami gitu ya, atau orang yang kamu fokuskan itu udah punya pasangan gitu ya. Nah, pada saat kamu menjalin hubungan dengan seseorang yang sudah punya pasangan gitu, itu kan berarti kita tuh menyakiti seseorang kan gitu loh, menyakiti seseorang di luar sana gitu loh. Oke? Nah,
itu tuh ego kita yang bicara gitu pada saat kita tuh tetap bertahan untuk menjalani hubungan semacam itu gitu. Nah, pada saat ego kita yang bicara itu tuh sebenarnya pikiran kita yang jahat gitu loh. Kalau menurut saya gitu, pikiran kita yang jahat. Makanya kita, kalau kamu bisa melakukan segala sesuatunya gitu loh, kamu bisa mempertahankan supaya dia itu tetap bersama kamu gitu, lebih memilih kamu gitu ya, apa yang akan terjadi gitu loh. Kamu coba tilik hati kamu gitu ya, merenungi semua tuh dengan hati gitu loh. Kalau kamu merenungi semua dengan hati, kamu gak akan tega untuk menyakiti orang di luar sana gitu loh. Ya, itu maksudnya. Oke. Sekarang kita lihat lagi konfirmasinya ya, perasaan dia untuk lebih detailnya seperti apa sih ke kamu itu. Apa sih yang dia pikirkan atau dia rasakan ke kamu. Orang yang kau fokuskan. Baik. Ya. Nah, di sini sometimes I stay awake thinking about you. Jadi kadang-kadang dia sampai terbangun karena mikirin kamu. Jadi orang ini juga sebenarnya mikirin kamu, ya. Sangat memikirkan kamu. My life is not as together as it seems. Kalau menurut dia, ya, hidupnya itu tidak seperti yang terlihat gitu loh. Jadi ya dia mungkin punya pasangan tapi mungkin tapi bisa jadi tidak seperti yang terlihat gitu. Mungkin dia juga ada masalah dengan pasangannya gitu ya, tapi whatever gitu ya. Nanti saya jelasin ya. Nih, I left you before you could leave me. Saya akan meninggalkan kamu kalau sebelum kamu meninggalkan saya. Jadi apa ya? Kadang-kadang ada dalam pikirannya bahwa saya akan ninggalin kamu sebelum kamu tuh bisa ninggalin saya gitu loh. Jadi ya lu kalau macem-macem ya lah, saya tuh akan ninggalin kamu sebelum kamu bisa ninggalin saya. Kadang-kadang ada dalam pikirannya tuh seperti itu. Lalu di sini juga, nah bertemu kamu tuh sebenarnya tuh merupakan pelajaran spiritual juga buat dia gitu ya. I am grateful for the spiritual lesson gitu ya. Jadi bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah tentang hubungan kalian bertiga ya, itu tuh adalah pelajaran spiritual buat dia sebenarnya gitu ya. Nah ya, saya nggak usah buka bottomnya ya, nanti kamu malah terambung-ambung, terbuai gitu ya. Yang jelas bagaimanapun perasaan dia, ya, yang bisa saya sampaikan di sini adalah bahwa cobalah untuk bertindak itu dengan hati gitu loh. Kalau kita bertindak dengan hati, kita tidak akan membiarkan orang di luar sana ada yang terluka karena sikap atau tingkah laku kita. Itu aja pesannya. Oke? Itu untuk pile nomor 1, pile lagi. Untuk pilihan kartu nomor 1 ya. Kita masuk ke pilihan nomor 2. Oke teman-teman, kita pindah ke pilihan kartu yang nomor 2 tadi ya. Ini ya. Dari kartu ini bicara bahwa ada secret admirer. Wow. Ada pengagum rahasia. Jadi seseorang itu, someone has deeper feelings for you than they are letting on. Jadi ada seseorang yang memiliki perasaan yang sangat dalam ke kamu. Lebih dari yang mereka tunjukkan. Gitu. Oke, kita masuk ke situasinya. Situasi kamu dan dia.
bisa terbolak-balik situasinya. Bisa juga memang ini situasi kalian berdua ya. Kalau situasi yang gak cocok ya berarti bacaan ini bukan buat kalian. Kalian bisa pilih satu yang lain. Kalau nggak cocok juga ya berarti ini bukan buat kalian. Masalah di dunia ini begitu banyak beragam ya gitu. Kalau semuanya saya tarik energinya akan lebih dari 4 kartu pilihan, bisa banyak banget. Oke, ini kita lihat dulu situasi dari kalian berdua yang memilih kartu nomor 2 di mana ada Secret Admirer di sini. Oke. Situasinya seperti apa sih? Saya sudah sangat mengantuk sebenarnya. Ini udah jam berapa ya? 10:48 malam. Oke. Kita lihat ya. Page of Wands. Lalu di sini ada Five of Cups. Kemudian ada The Empress. Lalu ada King of Cups. Kemudian ada Knight of Pentacles. The Chariot. Oke. Yang aku lihat di sini situasinya adalah bahwa sebenarnya banyak pilihan ya yang datang ke kamu. Banyak pilihan. Tapi dari pilihan yang datang itu belum ada satupun yang bisa mengisi kekosongan hidup kamu. Di sini ada Five of Cups ya, gitu. Jadi ini lengkap nih, gitu. Di sini ada yang muda dan ada yang tua juga. Di sini ada Page of Wands dan di sini juga ada King of Cups gitu ya. Jadi memang ada yang masih pengalaman hidupnya mungkin masih sangat sedikit gitu ya dibandingkan kamu yang sudah yang sudah makan asam garam kehidupan kali ya gitu ya. Nah, satu lagi dia memang seseorang yang sudah mapan gitu, dia penuh perhatian. Mungkin yang muda ini nih adalah orang yang lebih muda dari kamu nih, adalah orang yang masih berpetualang gitu mencari yang terbaik untuk dia. Tapi dia menyukai kamu gitu, dia datang ke kamu, mencoba untuk menyatakan perasaannya ke kamu, mencoba belum dia belum datang ke kamu, tapi dia mencoba mendekati ke kamu. Lu gimana ya bahasanya, sorry ya aku rada ngantuk soalnya belepotan ngomongnya. Jadi dia itu sebenarnya tuh pengen datang ke kamu, tapi belum punya keberanian karena mungkin dia itu merasa bahwa dia itu lebih muda dari kamu gitu ya. Dia belum mengungkapkan perasaannya ke kamu ya. Nah, si King of Cups ini itu juga adalah seseorang yang punya perasaan ke kamu, tapi dia juga kayaknya belum menyatakan perasaannya ke kamu. Mereka berdua itu masih menyimpan perasaannya, belum mengungkapkan. Pergerakan mereka tuh ke kamu masih sangat lambat gitu. Banyak kalau dibilang pertimbangan nggak juga sih ya gitu, tapi memang pergerakannya tuh lebih lambat. Pergerakan mereka itu ke kamu itu sangat lambat gitu ya. Kalau dilihat dari bottomnya di sini ada The Chariot. Jadi sebenarnya mereka tuh pengennya sih bergeraknya cepat gitu, tapi mungkin banyak hal yang menjadi pertimbangan yang akhirnya membuat mereka belum bisa bergerak ke kamu dan masih menyimpan semua perasaannya ke kamu gitu.
Oke. Coba kita lihat lagi ada petunjuk lain lagi nggak sih? Oke, nah di sini ada Three of Cups. Ada The Devil. Four of Cups. Nah ya benar ya, banyak pilihan sebenarnya datang ke kamu dan kamu tuh merasa boring sebenarnya. Kenapa sih kok pergerakannya sangat lambat di sini? Di bottom of the deck-nya itu adalah Four of Cups. Jadi di antara orang-orang di sekitar kamu, di antara pria-pria di sekitar kamu itu tuh ada Page of Wands dan ada King of Cups gitu. Mereka tuh sebenarnya teman-teman kamu gitu ya. Mereka teman-teman kamu yang seneng sering ketemu dengan kamu, mungkin sering kongko bareng gitu ya. Tapi salah satunya tuh ada di antara mereka tuh ada yang menyukai kamu dan itu belum mereka ungkapkan. Dan salah satunya juga di sini ada The Devil ya. The Devil ini biasanya mungkin ada orang yang berniat jahat kali, maksudnya bukan berniat jahat seperti mau merampok atau apa, enggak, cuma maksudnya niatnya mungkin kurang bersih ke kamu gitu kan. Niatnya mendekati kamu tuh mungkin kurang bersih lah. The Devil itu kan ya tidak selamanya ya, ini kan lambang Capricorn sebenarnya The Devil ini ya, tapi di sini aku nggak mau lihat dia zodiaknya apa gitu, tapi yang kita lihat tuh adalah situasinya gitu ya. Jadi yang satu masih muda, yang satu sudah mapan. Nah di antara mereka dan mereka tuh adalah teman-teman di sekitar kamu yang mungkin sering ngobrol bareng, sering bersenang-senang bareng, kongko bareng, nongkrong bareng kali ya gitu ya. Tapi salah satunya tuh ada yang mungkin memiliki niat kurang baik ke kamu gitu ya. Nah, pergerakan mereka untuk mendekati kamu tuh sangat lambat. Jadi belum diungkapkan karena emang pergerakannya tuh sangat lambat ya. Dan di sini kamu sempat bosan. Kapan sih ada yang mau datang ke aku? Kapan sih aku punya pasangan lagi? Mungkin seperti itu kali ya. Gitu. Sempat bosan gitu. Kamu sampai nggak tahu mau gimana, harus gimana supaya kamu bisa mendapatkan pasangan gitu ya. Mungkin kamu juga kepikiran gitu, di antara teman-temanku nih ada nggak sih yang suka sama aku gitu ya. Gitu. Satu aja gitu yang mau ke aku gitu ya, mungkin seperti itu gitu ya. Oke. Mungkin orang yang kamu fokuskan itu ada di antara mereka ini ya, di antara profil yang aku ceritakan tadi. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana sih perasaan orang yang kamu fokuskan. Ya mungkin dalam situasi yang aku baca tadi itu ada pria yang memang kamu sukai gitu. Dan dia memang belum mengungkapkan perasaannya, pergerakannya sangat lambat ya, pergerakannya sangat lambat. Mungkin ada yang dia pertimbangkan. Sekarang kita lihat bagaimana perasaan orang yang kamu fokuskan ke dia, itu kamu. Perasaan dia yang kamu fokuskan itu gimana sih kamu? Perasaan si dia yang kamu fokuskan. Oke, di sini ada Nine of Pentacles. Kemudian ada The World. Oke. Lalu di sini ada Eight of Wands dan ada Three of Swords. Lalu ada Queen of Wands. Jadi
bottomnya ada Eight of Pentacles. Oke. Mungkin orang yang kau fokuskan ini adalah orang di dunia kerja kamu atau di dunia bisnis kamu, atau mungkin orang yang kamu temui di yang punya kerjasama dengan kamu, atau mungkin ketemu di organisasi mungkin ya. Karena di sini ada Eight of Pentacles. Ya. Nah, di sini bagaimana perasaan dia ke kamu? Di sini aku melihat bahwa dia tahu kamu itu banyak pilihan, ya. Dan itu tuh membuat dia tuh kurang nyaman. Di sini ada Three of Swords ya. Membuat dia itu merasa sedikit patah hati kali ya, karena banyak pilihan yang datang ke kamu, ya. Dia tahu banyak yang mendekati kamu. Gitu. Tapi dia tetap menyimpan ini perasaan dia, gitu ya. Di sini ada Nine of Pentacles, di sini ada The World. Dia fokus dengan keuangannya, dan dia juga melihat kamu tuh sebenarnya seseorang yang mandiri, tapi dia juga merasakan bahwa kamu tuh adalah dunianya, gitu loh. Dan kamu tuh adalah seseorang yang bisa membuat dia itu tuh bersemangat, bergairah menjalani kehidupannya dia, gitu. Kemudian itu dia melihat kamu tuh adalah seseorang yang bersemangat di sini, seseorang yang ceria, seseorang yang punya passion yang kuat, gitu. Nah, tapi ya itu, dia tahu kamu tuh banyak yang suka, gitu. Banyak orang yang berniat mendekati kamu. Jadi dia merasa merasa bahwa ada perasaan tidak nyaman, ada perasaan patah hati gitu ya, ada perasaan patah hati. Tapi ya dia tidak mau, dia nggak mau, dia belum mau ngungkapin gitu loh. Seperti yang kita lihat di situasinya bahwa pergerakan dia itu sangat lambat gitu ya. Itu. Sekarang kita coba lihat lagi gimana sih, kita ini ya, konfirmasi bagaimana perasaan dia ke kamu. Orang yang kamu fokuskan ini sebenarnya perasaannya seperti apa? Jadi yang aku lihat di sini ya, perasaan terdalamnya ke kamu. Jadi dia tuh, I left when I saw you with someone. Jadi dia tuh berniat kalau kamu sampai jalan dengan seseorang, misalnya tuh jadian dengan orang lain, ya udah, aku pergi aja deh gitu. Dan I hope that you can forgive me one day. Nah, saya berharap kamu akan maafkan saya suatu hari nanti. Ya, di sini juga ada we need to let each other go. Lalu di sini I'm starting to understand our connection. Kalau ngelihat perasaannya ini gini, you don't know how hard it was to let you go. Jadi aku rasa orang ini tetap akan keep perasaannya, dia tidak akan memberitahukan kepada kamu. Mungkin ada rasa kurang percaya diri kali ya di dalam dirinya untuk mengungkapkan perasaannya ke kamu, gitu ya. Mungkin ada rasa kurang percaya diri gitu ya. Nah, tapi dia tahu bahwa kamu tuh menyukai dia, gitu. Jadi
apa ya, dia berharap kamu tuh akan memaafkan dia suatu hari nanti gitu, karena dia tidak berani untuk mengungkapkan perasaannya gitu loh. Ya dia orangnya kayaknya kurang pede gitu ya. Jadi dia berusaha untuk memahami hubungan kalian itu tuh sebenarnya seperti apa sih gitu. Dia berusaha memahami hubungan apa ya, koneksi yang seperti apa yang ada di antara kamu dan dia. We need to let each other go. Jadi dia tuh memilih untuk menyimpan perasaannya tanpa mengungkapkan ke kamu. Dan dia tahu bahwa itu tuh akan menyakiti perasaan kamu. You don't know how hard it was to let you go. Dia tuh mencintai kamu. Jadi dia bilang tuh bahwa kamu tuh gak tahu bagaimana sulitnya untuk bisa melepaskan kamu pergi. Ya. Mungkin kita lihat kali ya, apa sih yang bikin dia tidak mau mengungkapkan perasaannya ke kamu. Apa sih yang membuat si dia tidak mau mengungkapkan perasaannya ke kamu. Aku sih lebih ngelihat dia tuh gak pede sih, gak pede dengan dirinya sendiri gitu loh. Sorry. Iya ya. Dia berusaha mempertimbangkan baik buruknya kamu, baik buruknya dia atau kamu untuk maju ke dia. Untuk maju ke kamu. Mempertimbangkan baik atau buruknya. Resikonya apa kalau dia maju, seperti apa. Jadi dia berusaha mempertimbangkan segala sesuatunya. Gitu loh. Mungkin ada kerjasama di antara kamu sama dia, entah itu apa dalam bentuk bisnis apapun gitu, atau mungkin rekan kerja, dan dia nggak mau merusak itu gitu. Padahal dia itu sebenarnya tuh sulit untuk melupakan kamu. You don't know how hard it was to let you go. Di sini ada Eight of Swords juga gitu ya. Di sini kamu lihat ya, di sini Eight of Swords di mana tangannya terikat, matanya tertutup gitu. Dia sulit untuk melupain kamu. Dia sulit untuk untuk bisa melepas ikatan perasaannya ke kamu. Sebenarnya seperti itu. Dan sini ada King of Wands. Mungkin aku ngelihatnya tuh mungkin ya itu banyak yang nggak deketin kamu gitu, banyak yang ini sama kamu gitu. Jadi dia tuh nggak pede dan mungkin dia nggak pede dengan dirinya untuk maju ke kamu. Banyak pria yang mendekati kamu gitu. Tapi kalau kita lihat lagi perasaannya, ya dia punya perasaan yang dalam ke kamu, tapi dia lebih memilih untuk menyimpan perasaannya. Gitu, ya. Di sini ada Knight of Pentacles, jadi pergerakannya tuh lambat banget ke kamu. Banyak yang deketin kamu. Di sini ada King of Cups, di sini juga ada King of Wands, dan itu tuh adalah orang-orang yang mapan ya. King itu adalah orang-orang yang mapan. Jadi mungkin dia itu adalah orang-orang yang belum semapan mereka gitu, makanya dia tuh nggak pede untuk maju. Oke? Itu aja dulu untuk pilihan kartu nomor 2. Kita masuk ke nomor 3, oke? Oke, kita masuk ke pilihan kartu nomor 3. Oke ya. Aduh. Sorry. Ini ya, tadi ya. Ini yang ketiga. Ya. Kita lihat kartu ini bilang apa. Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simple allows and gives. Jadi kurang lebih artinya begini nih.
biarkan apa ya, biarkan kalian itu dekat gitu ya. Biarkan kalian itu semakin mendekat, tapi tetap berikan space satu sama lain. Love never claims, bahwa cinta itu tidak pernah saling mengklaim sebenarnya. It's simple, always allows and gives gitu. Jadi sesimpel membolehkan dan memberi gitu ya. Jadi ya apa ya, kalau aku bilang kan banyak nih, kita tuh banyak pasangan-pasangan tuh yang mengklaim, dia tuh punya aku, jadi kamu tuh nggak boleh ke sana, kamu tuh nggak boleh ke sini, kamu tuh harus begini, kamu harus begitu. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi nggak apa-apa gitu ya, kalian itu saling semakin mendekat, tapi tetap harus memberikan space satu sama lain, memberikan jarak satu sama lain, memberikan kebebasan satu sama lain ya. Memberikan apa ya, memberikan kebebasan dalam arti positif ya gitu, bukan dalam arti negatif gitu ya. Love never claims, jadi cinta itu tidak pernah mengklaim bahwa lu punya gue, lu punya gue, jadi lu jangan macam-macam, lu nggak usah main sama itulah, nggak usah begini, nggak usah begitu, nggak seperti itu gitu ya. Jadi tetap harus memberikan ruang gitu loh buat pasangan kita. Dia pun begitu sebaliknya gitu ya, memberikan ruang lah, memberikan kebebasan dalam arti kata yang positif ya, bukan kebebasan yang gimana-gimana gitu ya. Paham ya? Oke, kita lihat dulu situasinya seperti apa. Bentar ya, aku pengen makan permen. Malam-malam makan permen, belum banget lah. Nanti sikat gigi lagi ya. Oke, kita lihat situasinya seperti apa sih kalian berdua. Untuk yang memilih kartu nomor 3, let there be close between you, but always space, never close. Sorry kepotong, my baby bangun. Oke, kita lihat dulu situasi dari kamu dan juga dia, situasi kalian berdua untuk kalian memilih kartu nomor 3. Oke. Ada lagi nggak ya? Coba tambahan ya supaya lebih jelas situasinya ya. Satu lagi. Oke, yang aku lihat ya di sini, aku ngelihat situasinya tuh adalah bahwa sering ada pertengkaran ya di antara kalian berdua.
ada Five of Wands, ada Seven of Wands. Sebenarnya kalian tuh saling mencintai karena ada the lovers di sini gitu ya. Tapi pertengkaran yang ada itu tidak bisa pada akhirnya itu tidak bisa membuat kalian itu fulfillment gitu. Di sini ada Five of Cups. Jadi ada bagian yang kosong gitu di dalam hati kalian. Gitu karena keseringan bertengkar. Di sini ada Five of Wands. Terus yang satunya juga keras, ada Seven of Wands gitu ya. Jadi kalau yang satunya kalau yang satunya keras gitu, ada ngajak perang gitu, yang ya ngajak ribut, yang satunya juga akan begitu gitu loh, akan ngebales gitu, apa lo, nah bisa seperti itu gitu. Jadi ini jelas banget gitu, jelas banget nih ya. Di sini ada Five of Wands dan ada Seven of Wands. Jadi yang kalian itu sering ada perbedaan pendapat, sering bertengkar karena ada perbedaan pemikiran gitu ya. Nah, ada pertengkaran lah ya, sering ada pertengkaran, dan itu tuh membuat cinta kalian itu tuh akhirnya tuh luntur lama-lama gitu ya. Lama-lama tuh bisa luntur gitu ya, karena di sini ada Five of Cups itu gitu. Sebenarnya tuh kalian tuh itu tuh sebenarnya tuh saling mencintai sebenarnya saling mencintai, tapi pertengkaran yang ada ini itu tuh membuat ruang kosong di hati kalian gitu. Jadi kalian tuh merasa kayak ngerti ya gitu, kalau kita tuh keseringan bertengkar dengan pasangan itu jadinya tuh ada rasa ilfil kali ya gitu loh, ya nggak sih, ya kan gitu loh. Dan sebenarnya tuh kalian tuh udah bosan dengan situasi seperti itu, udah bosan banget gitu loh, udah bosan. Ada sesuatu yang kalian tuh udah nggak pengen lagi bertengkar, kalian tuh pengen meninggalkan situasi ini gitu loh. Kalian tuh pengen banget meninggalkan situasi yang ribut-ribut seperti ini gitu. Kalian tuh pengen mengakhiri semuanya gitu loh. Tapi masih banyak pertimbangan, masih mencoba melihat dari sudut pandang yang lain gitu loh. Padahal ya dalam hati tuh udah pengen, udahlah akhiri aja lah gitu loh, gitu itu sih ya. Nah, kira-kira situasi kalian itu ya seperti itu. Kita lihat sekarang gimana sih perasaan dia ke kamu. Perasaan dia ke kamu seperti apa dengan situasi seperti ini ya. Bertengkar melulu, ada Five of Wands, ada Seven of Wands. Jadi kalian tuh sama-sama keras sebenarnya. Terakhirnya malah ada Five of Cups gitu ya. Jatuh ke bawah. Aduh. Sorry. Kelihatan gak sih kepala aku? Ini udah tengah malam coy. Tapi aku pengen banget nih nonton. Pengen banget ini. Mumpung lagi kuat keinginan untuk ngocok kartu ya. Jadi aku jalanin aja biarpun udah tengah malam juga. Gimana perasaan si dia ke kamu yang memilih kartu nomor 3? Oke. Tuh kan, itu benar ya. Sini ada Ten of Pentacles. Oke. Sini juga ada Ten of Cups ya. Nah, jadi sebenarnya dia itu sangat mengasihi kalian. Kamu buat dia adalah seseorang yang bisa melengkapi kehidupannya. Ten of Pentacles di sini ya. Kita lihat di sini ada bapak, ada emak, ada
anak, ada teman-teman anaknya, ada guguk ya, ada dogi di sini, lengkap lah hidupnya gitu. Dan pokoknya hidupnya tuh sebenarnya sudah lengkap dengan kehadiran kamu, dan mungkin kalian juga udah ada yang punya anak gitu, udah punya keluarga gitu, sudah berkeluarga gitu, yang sudah lengkap hidupnya lah. Cari apa lagi sih, mungkin seperti itu gitu ya. Kalian itu adalah seorang yang, nah di sini juga kan terlihat gimana apa ya, begitu mengasihi, sebenarnya dia tuh begitu mengasihi kamu sebenarnya gitu ya. Nah sebenarnya seperti itu gitu. Nah tapi ada sesuatu yang ingin dia tinggalkan, ada sesuatu yang ingin dia tinggalkan gitu. Kalau aku sih lebih ngelihatnya tuh apa yang dia ingin tinggalkan itu ya ini situasi seperti ini tuh dia nggak pengen gitu, dia nggak pengen seperti itu gitu. Jadi dia mempelajari situasi sampai kapan ini ya akan terus berlanjut gitu ya. Dia berusaha menyeimbangkan perasaannya, pikirannya, jiwanya gitu ya. Ini bottom of the deck-nya ada Temperance gitu. Coba kita lihat lagi ya, bagaimana sih perasaan dia sebenarnya ke kamu. Ada yang lebih jelas lagi nggak? Sebelum kita buka kartu konfirmasinya yang itu, yang Oracle. Tuh kan. Nah ya, jelas ya, dia tuh sebenarnya apa ya, nggak neko-neko kok, nggak pengen, dia tuh nggak pengen macem-macem, dia tuh nggak pengen yang neko-neko di luar sana gitu. Dia tuh cuma pengen menginginkan kestabilan. Four of Wands ya, 4 tongkat ya, Four of Wands gitu. Jadi dia tuh udah nggak pengen yang gimana, dia cuma pengen rumah tangga kalian, hubungan kalian gitu itu stabil gitu ya. Dan dia tuh nggak pengen yang lain lagi gitu, udah itu aja sebenarnya gitu ya. Nah tapi dengan situasi yang ada, nah dia tuh berusaha merenung, berusaha mencari jawaban dari diri sendiri gitu ya. Kira-kira harus seperti apa sih ini teh gitu ya. Dia berusaha bertahan. Nah ini di sini ada Nine of Wands. Dia berusaha bertahan. Dia bertahan saat ini ya dengan situasi yang ada gitu ya. Belum mengambil keputusan apapun ya. Kalau aku lihat yang jelas di sini dia menyayangi kalian, dia mengasihi kalian, dia begitu menghargai hubungan ini sebenarnya gitu ya. Nah pengen kalian itu baik-baik aja, pengen hubungan kalian itu stabil-stabil aja gitu. Nah cuma yang harus kalian ingat bahwa dia itu mempelajari situasi, mencoba mencari jawaban dari dirinya, dari dalam dirinya ya, dan dia masih mencoba bertahan dengan situasi yang ada gitu. Dia mencoba berdiri tegak, mencoba tegar dengan semua masalah yang ada, pertengkaran yang ada, tepatnya ya, pertentangan yang ada, perbedaan yang ada. Kita lihat lebih dalam lagi apa sih yang tersembunyi dari perasaan dia ke kamu. Dia ke kamu, untuk kamu yang memilih kartu nomor 3. Aku rasa mungkin kamu terlalu posesif kali ya, atau mungkin dianya yang posesif kali ya, I don't know ya gitu ya. Salah satu dari kalian tuh ada yang posesif, makanya itu yang memicu pertengkaran di antara kalian. Yang satu posesif, yang satu nggak mau diposesifin gitu, nggak mau terlalu dikekang gitu.
Kita lihat di sini ya. So many things remind me of you. I hide who I really am from you. Tuh bahasa Inggris aku belepotan. I regret lying to you, and I will wait for a sign from you. I replay our conversations over and over. Jadi kalau aku lihat di sini, mungkin kamu terlalu galak gitu sama dia, gitu ya, gitu sampai akhirnya tuh dia memiliki suatu perasaan takut gitu untuk menghubungi kamu, atau misalnya untuk menghubungi kamu lebih dulu kali ya ini di sini. Karena I replay our conversation over and over gitu. Jadi kayak dia tuh harus apa ya? Dia tuh membalas semua chat kamu, percakapan kamu tuh selalu dan selalu gitu loh. Jadi kayak dia tuh harus ngasih kabar ke kamu, dan mungkin kamu yang terlalu posesif gitu ya, sampai akhirnya tuh dia merasa takut untuk menghubungi kamu gitu, untuk menghubungi kamu duluan gitu, untuk ngontak dia dulu, untuk ngontak kamu duluan gitu. Sebenarnya begitu banyak yang dia pikirkan tentang kamu, yang dia ingat tentang kamu, dan dia menyembunyikan I hide who I really am from you gitu loh. Dia ada sesuatu yang dia sembunyikan. Dan dia merasa bersalah karena sudah menyembunyikan itu. Dia merasa bahwa dia tuh dengan menyembunyikan itu, dia merasa dia berbohong sama kamu gitu loh. Aku nggak tahu apa yang dia sembunyiin, tapi yang jelas seperti yang kita lihat ya di sini. Tadi ya ada kan di sini. Nah nih, Page of Swords, dia mempelajari situasi. Jadi kalau misalnya, makanya hati-hati dengan situasi ini. Kalau kalian terus bertengkar, kalian terus berbeda pendapat, tidak menemukan visi dan misi dalam hubungan yang sama gitu ya. Nah itu akan bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu ya. Karena di sini jelas, I will wait for a sign from you gitu. Dia menunggu suatu tanda. Gitu. Oke. Sorry ya, kepotong lagi. Oke, jadi intinya dari yang kartu nomor 3 ini adalah bahwa dia tuh sebenarnya merasa dia mengasihi kalian, dia mencintai kalian, dia merasa bahwa kalian itu adalah orang yang bisa melengkapi kehidupannya ya. Bahwa sebenarnya kalian itu adalah orang yang bisa membuat dia bahagia gitu ya. Tapi dengan situasi yang ada, dia merasa bahwa ada sesuatu yang harus dia tinggalkan gitu. Ada sesuatu dia tinggalkan tuh bukan selalu berarti bahwa dia pengen meninggalkan hubungan, belum tentu gitu. Mungkin dia pengen meninggalkan ini loh, yang kebiasaan untuk bertengkar, kebiasaan berbeda pendapat, itu tuh dia nggak pengen lagi gitu loh. Dan dia berusaha mempelajari situasi yang ada gitu ya. Nah yang dia inginkan tuh dia cuma pengen hubungan kalian tuh baik-baik aja. Dia cuma pengen hubungan kalian tuh stabil ya. Di sini ada Four of Wands. Nah jadi dia berusaha mencari jawaban, mencoba merenung ini mau dibawa kemana hubungan ini gitu ya. Nah kalau memang kalian itu adalah orang yang sangat posesif gitu ya, adalah orang yang cemburuan mungkin ya, mungkin kebiasaan untuk terlalu posesif juga mungkin dikurangi gitu ya. Karena ya nggak apa-apa gitu, kalian itu kalau yang aku baca di sini tuh kalian tuh sebenarnya tuh
cuma pengen deket kok sama dia gitu, cuma pengen apa ya, cuma pengen supaya kalian tuh tahu sama tahu gitu sih, apa ya, cuma pengen menjalin hubungan itu lebih dekat lagi, mungkin maksud kalian tuh seperti itu gitu. Tapi kalian tuh harus apa ya, harus memberikan sedikit ruang untuk pasangan kalian bisa berekspresi gitu ya, bisa apa ya, bisa menjalani kehidupannya tuh gitu ya. Tidak selamanya kita tuh harus barengan kemana-mana, tidak selamanya kita tuh harus laporan terus, oh aku mau ke sini gitu, tidak seperti itu gitu. Coba berikan apa, ruang lah untuk pasangan kita ini gitu loh, supaya cinta yang ada ini tidak memudar gitu loh, gitu. Oke? Itu aja dulu untuk kartu nomor 3. Kita masuk ke kartu yang nomor 4. Oke, teman-teman, kita masuk ke kartu nomor 4 ya. Mana tadi nomor 4 teh? Sorry. Ini ya. Ini tadi ya, yang 4 ya. Di sini ada passion, magnetic and seductive quality surrounds you at a present. Enjoy it. Oke, jadi ada ketertarikan yang sangat kuat ya di antara kamu dengan orang yang kamu fokuskan. Enjoy it, katanya, nikmati aja, katanya kayak gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, sebenarnya sih kalau ngeliat dari kartu ininya sudah kebaca ya gimana perasaan dia, tapi kalau pengen lebih lebih detail lagi, oke, kita lihat dulu ya situasi kalian berdua. Situasinya seperti apa sih untuk kalian yang memilih kartu nomor 4. Sini ada passion. Dia Oke. Mulut dulu ya, sorry. Pegel banget coy. Kalau ngelihat situasinya di sini sih, hubungan kalian ini entah ini sudah jadian ataupun belum gitu ya. Bisa jadi udah jadian ya, bisa jadi udah berjadian, atau mungkin ini adalah sesuatu yang kalian inginkan sebenarnya ya. Di sini ada four of wands gitu. Jadi ada hubungan kalian, bisa jadi kamu udah menikah sebenarnya, sudah terikat pernikahan dengan dia, sudah berumah tangga, atau bisa jadi ini adalah keinginan terdalam dari kalian gitu ya. Nah, keinginan terdalam bahwa kalian tuh ingin supaya hubungan ini stabil, supaya hubungan ini bisa diwujudkan dalam suatu ikatan pernikahan. Yang aku lihat di sini gitu ya, hubungan kalian itu sebenarnya adalah hubungan yang apa ya, yang dinamis, yang penuh gairah. Di sini ada strength juga gitu ya. Nih,
ya. Orangnya kalem kali ya, orang yang kalian fokuskan ini mungkin kalem gitu ya. Di sini ada King of Pentacles, seseorang yang ya namanya kalem ya, bukan orang yang jedak jeduk, bukan orang yang ini ya, atau bukan orang yang senang memancing keributan, bukan orang yang senang memancing kericuhan gitu ya. Jadi orangnya kalem dan ketemu sama kalian yang keibuan, mungkin kalian tuh ya keibuan gitu. Jadi kalian berdua tuh sebenarnya sangat menjaga hubungan kalian berdua ini supaya hubungannya tetap indah, tetap menarik gitu ya. Ini yang aku lihat di sini seperti itu. Ini bisa jadi kalian memang sudah berpasangan dengan orang ini, tapi bisa jadi belum gitu ya. Nah, jadi memang dibutuhkan dan orang ini dibutuhkan sedikit perjuangan untuk bisa kalian bersama ya. Five of Swords. Jadi ada harus siap siaga, harus benar-benar berjuang untuk hubungan kalian ini bisa terwujud gitu. Tapi yang aku lihat di sini kalian tuh berdua tuh sebenarnya saling mencintai. Di sini ada The Lovers. Hubungan kalian itu, kalaupun misalnya kalian belum jadian gitu ya, kalian itu ya seperti yang sudah dijelaskan di sini ada passion gitu ya. Dan di sini sudah jelas di sini. The Lovers ini ada passion gitu di antara kalian berdua, ada ketertarikan di antara kalian berdua. Ada The Lovers di sini ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian memang belum jadian ya, jadi aku lihat sih sebenarnya Four of Wands ini bisa jadi ini adalah suatu keinginan terdalam kalian berdua. Kalian tuh pengen mewujudkan hubungan kalian dalam suatu ikatan pernikahan, pengen hubungan kalian tuh stabil. Tapi kalau misalnya kalian tuh memang sudah jadian, sudah menikah atau apa gitu ya, sudah dalam ikatan gitu ya, ya hubungan kalian itu sebenarnya baik-baik aja gitu. Hubungan kalian itu adalah hubungan yang stabil. Kalian masih saling mencintai, masih ada passion di antara kalian berdua gitu ya. Nggak mungkin nggak ada masalah ya dalam setiap hubungan. Itu pasti ada masalah, mau udah nikah kayak mau belum kayak, itu pasti ada, selalu ada masalah sedikit mah nggak apa-apa lah ya. Di sini ada Five of Swords ya, it's okay gitu ya. Nggak selamanya hubungan itu berjalan dengan mulus, pasti ada ribut-ributnya dikit mah gitu ya. Serukun apapun kita dengan pasangan pasti ada gitu konfliknya gitu. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana sih perasaan dia ke kamu. Ya kalau ngelihat ini semua sih sebenarnya sudah fix ya, bahwa dia tuh, bahwa kalian berdua tuh saling mencintai gitu ya. Tapi bolehlah kita lihat detailnya ya. Ini mah udah jelas banget gitu ya, udah jelas banget lah. Sebenarnya tanpa ditarik lagi kartu, gimana perasaan dia ini sudah mewakili semua sebenarnya ya. Tidak terlalu berat, energinya seperti pile 1 tadi dan 3 kayaknya. 1, 3 tadi lumayan berat ya, bikin saya jadi kalau ngebacain energi orang itu, kalau berat itu ke kitanya juga lumayan berasa. Oke, kita lihat bagaimana perasaan si dia ke kamu, untuk kamu yang memilih kartu nomor 4, Passion. Nah, tuh kan. Nah, jelas sudah ya. Dia punya perasaan yang dalam ke kamu. Nah, dia merasa nyaman dengan kamu, ya. Dia di sini ada Nine of Cups. Nih,
suatu kenyamanan yang dia rasakan saat dia bersama kamu. Ace of Cups, ini perasaan yang dalam ini nih ya. Nah, di sini memang, di sini ada strength. Strength itu kalau bicara tentang perasaan, yaitu suatu perasaan yang bergairah sebenarnya ya. Jadi suatu passion gitu ya. Ya sama lah kurang lebih dengan situasi di atas tadi yang sudah kita baca gitu ya. Ya, ada Knight of Swords ya. Tapi seperti yang saya bilang tadi bahwa tidak selamanya hubungan itu mulus-mulus aja, tapi pada intinya ini semua tuh baik-baik aja sebenarnya ya. Mungkin salah satu dari kalian, entah kamu entah dia, itu kalau bicara mungkin rada pedes ya, bukan rada pedes ya, rada belak-belakan gitu ya, rada to the point gitu ya. Tapi it's okay gitu ya, selalu ada maaf ya di antara kalian berdua ya, selalu ada maaf. Mungkin dia itu orang yang mudah memaafkan apapun kekurangan kamu, dia itu selalu bisa menerima gitu, dia selalu memaafkan gitu, biarpun mungkin ada sedikit pertengkaran, ada sedikit apalah, tapi yang jelas itu dia punya perasaan yang kuat di sini ke kamu. Oke. Nah, oke. Tidak terlalu gimana, kita coba lihat ininya lebih detail lagi, perasaan dia sedalam-dalamnya yang tersembunyi untuk kamu, yang lebih dalam lagi ya, itu seperti apa untuk kalian yang memilih kartu nomor 4. Oke. Seperti yang saya bilang tadi ya, mungkin dia orangnya to the point gitu ya, jadi dia berharap kamu tuh akan selalu bisa memaafkan dia gitu. I hope that you can forgive me one day gitu ya. Jadi mungkin ini bisa jadi mantan kamu gitu ya, yang dimana kalian berdua itu sebenarnya masih punya passion yang kuat gitu. Jadi mungkin pernah ada pertengkaran yang akhirnya membuat kalian itu mungkin sempat tidak ada pembicaraan, tidak ada koneksi, tidak ada hubungan gitu ya, tidak berhubungan gitu. Nah, tapi sebenarnya kalian berdua tuh masih punya passion. Ini bisa jadi skenario-nya juga seperti itu gitu ya, selain yang di awal tadi. Karena di sini I want to feel that way again gitu. Jadi dia merindukan sesuatu gitu dari kamu gitu. That way again berarti ada sesuatu yang dia rindukan lagi dari kamu gitu. Dia berusaha, I'm starting to understand our connection. Dia berusaha untuk memahami hubungan kalian itu seperti apa sih. Dan I will wait for a sign from you. Dia berusaha, dia akan melihat tanda dari kamu gitu. Nah, apapun itu gitu, I'm grateful for the spiritual lesson. Jadi bagaimanapun jenis hubungan kalian saat ini gitu, entah itu kalian sudah berpisah atau misalnya kalian itu sudah bersatu kembali gitu, atau misalnya memang ini mungkin gebetan kalian gitu ya, tapi dia berusaha memahami pelajaran yang dia dapat dari hubungan kalian ini gitu ya. Mungkin kalian juga sebenarnya itu adalah teman biasa gitu, tapi saling ada ketertarikan gitu, bisa jadi seperti itu. Ada ketertarikan di antara kalian berdua, dan ketertarikan itu tuh sangat kuat. Ada passion yang kuat di sini, apalagi ada the lovers di sini gitu ya. Nah, cuma mungkin ya namanya pertemanan gitu ya, namanya pertemanan. Kita dengan teman sendiri pun ya, bukan pasangan loh ya, dengan teman sendiri pun pasti mungkin pernah keceplosan bicara sesuatu yang menyakitkan gitu, menyakitkan kita. Mungkin dia seperti itu gitu ke kamu. Mungkin ada kalimat-kalimat dari dia yang mungkin bikin kamu tuh merasa gak nyaman, merasa gak enak, mungkin pernah tersinggung kamu karena dia gitu. Siapa yang tahu ya gitu sini, karena di sini ada Five of Swords, di sini juga ada Knight of Swords gitu ya. Jadi dia berharap kamu bisa memaafkan dia
gitu loh. Dan dia tuh rindu, mungkin ada satu momen-momen tertentu yang dia rindukan dari kalian berdua, dan dia berusaha memahami hubungan kalian itu seperti apa sih. Dia nunggu tanda dari kamu. I will wait for a sign from you gitu. Jadi kalau misalnya hubungan kalian, kalau misalnya ada tanda positif dari kamu, dia kayaknya maju deh gitu loh. Gitu. Oke. Itu aja dulu untuk kalian yang memilih kartu nomor 4. Oke, semoga resonate. Thank you, bye-bye.